Militan Hamas yang paling ditakuti ya, yang paling ditakuti Israel, yang sering merudal tank-tank Israel dan dipublikasikan ke sosial media, telah tertembak dan kita akan terus mencari berita-berita yang terbaru ya, bagaimana saudara kita ini yang tertembak ini. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Wartawan NGO. Kita akan mendengarkan salah satu video yang menurut saya pasti ini sangat memberkati saudara. Jadi sebelumnya terima kasih kiranya teman-teman yang mendukung, yang mengklik subscribe dan menjadi member di gereja YouTube. Terus diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih buat dukungannya, doa para sahabat gereja YouTube yang telah mendukung gereja YouTube perkembangan channel ini, dan target kita mencapai 1 juta subscriber. Dukung kami, dukung pelayanan ini, maka jadilah bagian dari gereja YouTube. Oke, saudaraku, kali ini kita ingin menyaksikan sebuah jawaban yang sangat luar biasa dari seorang. Mari Bapak Ibu kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan berikut ini. Militan Hamas yang paling ditakuti ya, yang paling ditakuti Israel, yang sering merudal tank-tank Israel dan dipublikasikan ke sosial media, telah tertembak dan kita akan terus mencari berita-berita yang terbaru ya, bagaimana saudara kita ini yang tertembak ini, apakah dia meninggal dunia. Saya sih dengar iya ya, tetapi kita cari terus berita-berita yang terbaru nantinya. Ya, saudaraku, apa yang terjadi ini bukan berarti saya sukacita matinya seorang militan Hamas yang sangat ditakuti oleh Israel dan sangat dikagumi oleh banyak orang ya. Tentunya orang-orang yang benci Israel, orang-orang yang tidak suka Israel mengagumi militan Hamas ini, saudara. Saudaraku, saya berharap ya, dengan meninggalnya militan Hamas yang sangat ditakuti ini, yang sangat fenomenal ini ya bisa ada perdamaian lah begitu. Artinya Hamas
berdamai. Bagaimana caranya saya tidak tahu, karena yang kita mau kan terjadi ketenangan, kedamaian, kan begitu. Tetapi tentunya pihak Benyamin Netanyahu atau pihak Israel pasti dia tidak mau ya, kalau hanya sekedar apa ya, berdamai begitu saja, tapi dia mau Hamas itu betul-betul dilucuti gitu loh. Jadi tidak ada lagi yang namanya militan Hamas atau ormas Hamas atau partai politik Hamas ya, apapun itu istilah-istilahnya, yang dikehendaki oleh pihak Israel, oleh pihak Benyamin Netanyahu itu tidak ada lagi gitu. Bahkan Benyamin Netanyahu berulang kali bersumpah ingin menghabisi Hamas dan juga ingin memiliterisasi, apa itu istilah yang digunakan oleh si Benyamin Netanyahu, memiliterisasi. Mungkin kalau di Indonesia itu DOM ya, DOM, daerah operasi militer ya, DOM. Jadi artinya setelah Hamas dihabiskan begitu ya, Benyamin Netanyahu mau itu dimiliterisasi, artinya dikuasai oleh Israel ya. Jadi ada pihak otoritas Palestina itu yang dipimpin oleh Mahmud Abbas, tapi khusus jalur Gaza, Barat, Selatan, dan dan Utara itu mau dimiliterisasi begitu. Saudara konsekasi, kita doa dulu hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan bekerja atas kami. Ambil alih lidah mulut hamba-Mu, Roh Kudus, supaya tidak menghina, menista, memfitnah agama suku ras tertentu. Begitu juga semua yang ada di Metanoia Tuhan jamah Tuhan urapi. Juga gereja tambah tembok 1000 pintu Tuhan berkati. Tim Metanoia Tuhan berkati. Kalau ada kuasa-kuasa gelap iblis setan roh jahat yang menghalangi, menghambat untuk saya mengungkapkan kebenaran, saya usir, saya tolak. Patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya. Saudara Bapak Ibu sekalian, langsung saja ya beritanya kita. Iya, ya, saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, luar biasa ya. Jadi kita lihat dulu ini pelayanan kita, ya, karena beritanya belum dapat pada Militer Israel mempublikasikan adegan kematian seorang pejuang Brigade Al-Qassam yang dianggap sebagai pencapaian dalam operasinya di jalur Gaza. Namun adegan itu mendapat interaksi berbeda dari sejumlah kalangan lantaran pejuang itu terlihat bersujud meski terluka. Dari video yang beredar tampak musuh menargetkan seorang pria. Bentar ya, saudara ya. Ya, jadi saudara, ini dirilis atau divideokan oleh pihak Israel, di mana Brigadir Al-Qassam ini, saudara, tertembak lewat drone-nya Israel. Ya, kemarin kalau kita mendengar kabar kan Israel mundur. Ya, banyak orang yang berkata Israel nyerah, Israel kalah, dan sebagainya ya. Tapi saya sudah jawab kemarin, itu strategi Israel. Dia mundur ya untuk membawa pasukan darat atau serangan darat untuk mundur dulu, karena mereka sudah memetakan, sudah ada pemetaan di mana-mana ini pihak-pihak Hamas ini ya bersembunyi, dan gorong-gorong juga sudah banyak diisi oleh air. Nah, jadi mereka udah peta-petakan, dan yang masyarakat juga sudah mulai teratur ya ke daerah Rafah sana. Di sana ada juga tempat pengungsian yang disiapkan oleh PBB ya, walaupun masih ada beberapa orang, 2, 3, 5 orang yang mungkin liar ya kemana-mana, tetapi intinya sudah mulai teratur lah di sana. Mereka sudah mengkunci pihak Hamas ini, jadi sulit untuk bergabung dengan
sulit bergabung dengan masyarakat yang ada di sana atau dengan warga sipil yang ada di sana. Nah, itulah sebabnya mereka mundur, ya. Nah, tapi setelah itu, saudara, mereka serang lagi, ya. Mereka serang dengan menggunakan drone dan yang lain-lainnya, ya. Ini ada problem, ya. Ya, oke. Coba kita lihat, ya. Ya, kok di sini 11. Tadi sudah 100 lebih, ya. Oke. Oke. Ya, itu baru benar. Tadi dia tertutup itunya. Kenapa bisa ditutup? Itu mix is mood, ya. Ya. Ya, saya kan bisa lihat supaya bisa tahu, ya. Begitu maksud saya, ya. Iya, coba lanjut, ya. Akan mencari tempat persembunyian. Tak berselang lama, pria tersebut sudah terkena tembakan di bagian tubuhnya. Ia terlihat mencoba duduk lalu bersujud. Sekretaris Jenderal Persatuan Ulama Muslim Ali Haradagi turut merespon video tersebut melalui akun X-nya. Menurutnya, pejuang tersebut syahid ketika dibunuh militer Israel. Dikutip dari Haberni, ia menilai korban bertemu dengan Tuhan ketika ia bersujud. Hal serupa diungkap. Saudara, ya kalau urusan akidah tadi ya kita enggak ikut campur, ya. Kata kalau di sini mungkin itu setingkat MUI atau mereka namanya tadi dikatakan ulama lah, ya. Ulama di sana itu Brigadir Al-Qassam itu karena dia sujud, ya, terus dia juga dianggap pejuang, ya, dan matinya pun dia sujud gitu, ya, pasti tembak sujud. Jadi ya dianggap ini mati syahid masuk surga, ya. Iya, mati syahid masuk surga. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang ya itu iman mereka, ya. Kita nggak bisa urus campur, ya. Saya juga, Israel juga punya keyakinan yang seperti itu, ya. Israel juga pasti yakin dia kalau mati lagi berjuang juga pasti masuk surga gitu, ya. Iya, saya yakin pasti Israel juga punya keyakinan yang sama, ya. Jadi kita nggak perlu tanggapi lah, ya. Kita hanya ikuti aja beritanya. Oke. Diungkap oleh analis politik dan Profesor Universitas Fatimah Al-Samadi. Dirinya berharap Allah melaknat Israel selama matahari terbit dan terbenam. Sementara menurut jurnalis Khair Aldin Al-Jabr. Ya, benar, ya. Saudara, kalau kita hanya ngomong, ya, melaknat, mengutuk, ya namanya mulut ini kan lidah tak bertulang, ya. Semua bisa mengucapkan hal seperti itu, kan begitu, ya kan? Ya, jadi yang penting kan buktinya, ya, itu kutukannya itu, laknatannya itu terjadi atau enggak gitu, ya. Apa dampak impactnya? Misalnya saya dikutuk-kutukin orang, terus saya tambah diberkati, ya kan? Saya dilaknat orang, terus saya tambah diberkati, tambah sehat. Kan lucu itu, misalnya begitu. Ya, kalau saya dikutuk orang terus jadi kera, nah itu baru luar biasa itu, ya. Yang tukang kutuk itu betul-betul Tuhan di pihak dia itu, ya. Tapi kalau hanya ngutuk-ngutuki terus, ya, laknat kutuk, ya. Nah, itulah yang tidak diajarkan Tuhan Yesus kepada orang percaya, ya. Dan saya pun
saya pribadi ya nggak tahu ya kalau kalian pernah dengar. Kayaknya dari mulut Benyamin Netanyahu juga nggak pernah mengutuk-ngutuk Hamas, kayaknya nggak pernah melaknat-laknat. Paling mereka akan memerangi gitu ya. Ya memerangi kan wajar. Maksudnya itu kan rasional, logika, ya perang ya untuk menang kan gitu. Tapi kalau dengan kata ngutuk, laknat, apakah itu solusi terus kita bisa akhirnya merdeka misalnya gitu ya? Ya itulah yang saya katakan tadi ya. Ya walaupun berapa kali Israel dilaknat, dikutuk, ya toh juga mereka tetap mereka nyerang terus ya, pasukannya tetap terus ada ya. Ya, oke, terus. Pejuang Brigade Al-Qassam itu mengucapkan takbir dan mengangkat jari telunjuknya. Dikatakannya ia ditembak oleh drone milik batalion pengintai Brigade ke-55 di kota Han Yunis. Janganlah. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih, ini beritanya sudah fix ya, sudah jelas ya. Jadi bukan hoax ya. Saudara, saya tidak tahu apakah karena tertembaknya Brigadir Al-Qassam ini, dan juga tadi kata pihak ulama dari mereka itu jika Brigadir Al-Mas tewas itu masuk neraka ya, masuk surga ya, masuk surga terus ya, masuk surga lah gitu ya. Ya jadi saudara gue yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya, wajar-wajar aja ya, namanya keyakinan seperti itu ya masuk surga ya nggak apa-apa, masuk surga ya. Tetapi saudaraku yang saya kasih, harapan kita ini ya ada nggak perubahan gitu loh, perubahan ketika ya Hamas ini, Brigadir Al-Qassam ini kan saudara kalau sering nonton ya, nonton Tribun, nonton berita-berita di YouTube ya ini nggak dimasukkan berita di TV nasional ya tapi di YouTube selalu kita dengar ya berita di Brigadir Al-Qassam ini luar biasa memang, saya akui ya dia banyak sekali menembak tank-tank Israel ya, bahkan banyak menembak pasukan-pasukan IDF. Tapi kali ini dia yang tertembak, dan kemungkinan 99% meninggal dunia, kemungkinan karena tadi kan sudah ada fatwa ulama mereka itu bahwa ya meninggalnya sujud berarti masuk surga ya. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kelanjutan perjuangan? Ya, saya kaget juga tadi ya, kok masih ada ini Al-Qassam, kok masih ada gitu loh. Baru berapa menit yang lalu saya dengar beritanya. Oh, Al-Qassam itu ya, Al-Qassam itu nama itunya, nama kalau kita 122 Mawas misalnya, 123 126 126 Kalajengking ya, Kalajengking itu Kalasakti ya, Kalasakti gitu ya, atau 122 Mawas lah, oke lah gitu. Jadi itu nama ininya lah ya, nama pasukannya Al-Qassam ya, Al-Qassam. Jadi makanya Brigadir Al-Qassam ya, brigadir itu baru mengacu kepada orangnya. Jadi pemimpinnya itu brigadir ya, mungkin setingkat bintang 2 kalau di. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, para pecinta gereja YouTube, kita sudah simak sama-sama. Kita sudah lihat apa yang disampaikan pemuda ini. Sudah dengar
apa sama-sama bagaimana apa jawaban seorang pemuda yang ambil bagian di dalam apologetic listening ini sangat luar biasa ya. Jawabannya, kiranya jawaban ini diberikan oleh pemuda tersebut bisa memberkati kita semua. Dan kalau sudah diberkati, share dan bagikan video ini gitu ya. Sehingga banyak orang menemukan jalan kebenaran dan hidup di dalam Kristus, Yesus Tuhan. Jalan ibaratnya jalan siratul mustaqim, hidayahnya Tuhan melalui pribadi Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah hidayah yang harus diterima oleh semua orang, yaitu mendapatkan jalan ke surga. Itu sudah ada garisnya ibaratnya saudara ya. Dan sebelum saya ingin membacakan sebuah membagi sebuah firman Tuhan untuk mengingatkan kita semua bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Nah, itu yang harus kita renungkan setiap saat, bahkan setiap kita mulai jauh dari Tuhan, mulai mundur, mulai kenal, hati-hati saudara. Setelah itu bisa masuk. Masa dari itu, kita mulai saling mengingatkan. Dan harus ingat bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang besar. Tidak ada yang lama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan setiap para politikus menghina iman kita, mengolok-olok iman, kita menertawakan mereka mau olok-olok iman kita. Kita tetap ingat bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Video singkat ini saudara-saudara benar-benar semoga menjadi penguatan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan gereja YouTube. Saya berdoa agar saudara terus diberkati Tuhan dan terus menjadi dampak bagi banyak orang, khususnya masyarakat Indonesia. Kalau saudara tidak bisa memberkati banyak orang, berkatilah beberapa orang. Tapi kalau saudara tidak bisa memberkati beberapa orang, berkatilah satu orang saja. Tapi kalau saudara tidak bisa memberkati satu orang, ya, saudara lebih baik jangan menyusahai orang lain. Itu kata-kata motivasi maupun support pada hari ini, saudara. Terus mendukung bahwa terus doa dan pelayanan kami di desa-desa di pelosok-pelosok agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan lagi. Terima kasih saudara dan terima kasih juga yang sudah menjadi bagian dari member di gereja YouTube. Karena bagian dari member di gereja YouTube akan mendapatkan video-video spesial dari pelayanan kami. Itu yang tidak dipublikasi untuk umum karena menjanda privat untuk kebenaran lebih lagi gitu ya, melayani gitu. Jadi takutnya nanti takutnya nanti video-video yang pelayanan kami ke pedesaan jadi tidak bagus dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini bikin hanya untuk member. Jadi kalau saudara yang rindu, yang benar-benar peduli dan mau ambil bagian dari pelayanan kami, ayo jadi member gitu ya. Asik. Ayo jadi member di gereja YouTube. Klik tombol yang ada
member bergabung dan di situ bergabung. Dan nanti akan mendapat spesial konten dari kita ya. Itu aja saudara-saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Cukup rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi 1 juta penduduk Kristen, Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube, yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.